hidup sehat itu sampai angka 63. Sedangkan angka harapan hidup Indonesia sudah 73 tahun lebih. Artinya apa? Artinya banyak masyarakat itu yang sakit-sakitan sebelum mati, mati-matian sebelum mati. Ya. Kita bisa menyaksikan di lingkungan kita sendiri. Ada orang umur 40, 50 udah sakit-sakitan sampai dia umur 60-an. Jadi 20 tahun dia sakit-sakitan, ya, mati-matian, akhirnya mati juga, kan begitu, ya. Jadi yang kita harapkan adalah harapan hidup sehat itu mendekati angka harapan hidup. Itu sebenarnya yang kita butuhkan dengan latihan SN ini. Jadi ketika kita berumur berapapun, ya kita tetap sehat. Apakah mungkin? Mungkin. Karena itu sudah dibuktikan. Kan begitu, ya. Jadi yang kita harapkan adalah harapan hidup sehat itu mendekati angka harapan hidup. Itu sebenarnya yang kita butuhkan dengan latihan SN ini. Jadi ketika kita berumur berapapun, ya kita tetap sehat. Apakah mungkin? Mungkin. Karena itu sudah dibuktikan, banyak orang-orang yang berumur. Saya pernah melihat, ya, penelitian seorang wanita di Inggris meninggalnya umur 115 tahun. Diperiksalah, ya, kalau di sana kan ada sesuatu yang menarik kan langsung diteliti. Diperiksa sistem tubuhnya, ternyata itu nggak ada yang rusak. Yang ada apa? Telomernya habis. Jadi dia meninggal karena tua, bukan karena penyakit. Kan selalu saya singgung, orang meninggal itu penyebabnya itu 3. Ya, prinsipnya orang meninggal itu kegagalan sistem. Sistemnya itu berhenti bekerja. Ya, berhenti bekerja, meninggal. Berhenti bekerja karena apa? Pertama kecelakaan, tabrakan lah dan sebagainya, tek, sistemnya rusak, berhenti, meninggal. Yang kedua, karena kegagalan sistem akibat ulah kita sendiri, serangan jantung, gagal ginjal, rusaknya lever dan lain sebagainya.
Itu karena ulah kita sendiri. Habis, berhenti umur itu. Yang ketiga karena faktor usia. Memang sudah habis, sel itu sudah tidak lagi produksi, tidak ada pergantian lagi, ya selesai. Itu karena dia faktor tua. Nah, sebagian besar di dunia ini orang meninggal karena faktor 1 dan 2, bukan yang ketiga. Karena kok ketiga, maka harapan hidup, angka harapan hidup itu harusnya semakin tinggi, ya semakin tinggi. Sehingga sebetulnya untuk umur panjang dan tetap sehat itu sangat memungkinkan. Karena dari banyak penelitian juga sudah menunjukkan di Spanyol itu ada alasannya. Ternyata Spanyol sudah berhasil mengalahkan Jepang di angka harapan hidup. Luar biasa. Nanti saya cerita kenapa. Saya justru ke sana itu 2 minggu sebelumnya ini ingin mempelajari apa sih kegiatan masyarakat sana sehingga umur mereka panjang, ya. Ternyata sistemnya yang luar biasa. Sistemnya otomatis membuat orang umurnya panjang. Seperti itu, mereka sistemnya sama dengan SM, ya. Hanya di sana pemerintah yang membuat sistemnya, ya. Sehingga orang sana otomatis menjalankan sistem itu. Judulnya untuk Munas. Nah iya ini, kita bisa lihat Jepang itu kalah sekarang sama Spanyol dalam hal harapan hidup. Di Spanyol sekarang 85,8 tahun, Jepang udah disalib di posisi 85,7 tahun. Ya. Ini yang nggak disangka orang, karena orang mengira kehidupan di Barat itu kehidupan yang membuat orang umurnya pendek. Ternyata tidak. Kita lihat berikutnya. Coba, orang nggak menyangka yang berumur panjang ini di atas 100 tahun itu di dunia itu ada 500.000 orang. Ternyata di Spanyol itu 20%-nya itu di Spanyol. Orang yang berumur 100 tahun ke atas, ya. Di Jepang itu cuma sekitar 76.000. Di Indonesia ternyata juga cukup banyak, ada 163.000 orang. Iya, 1.000 orang. Di Indonesia ternyata juga cukup banyak, ya. Kalau di Spanyol, kalau di tingkat dunia sekitar 0,01%, di Indonesia sekitar 0,0006%. Ya lumayan lah. Ya. Ya, jadi Spanyol itu luar biasa, 20% di atas 100 tahun disumbang oleh Spanyol. Nah, kita lihat berikutnya. Kenapa? Gen? Bukan. Kenapa? Dari tahun ke tahun meningkat. Berarti bukan karena gen. Gen pengaruhnya hanya sekitar 20%. Kalau karena gen tentu jadi zaman dulu kan. Nah ini berarti bukan faktor gen. Ikhtiar, ya, ada ikhtiar yang mereka lakukan. Berikut Mas Wen. Ya, ini yang saya selalu sebutkan sunatullah sebab akibat. Jadi ada perilaku yang harus kita usahakan sehingga terjadi sebab, hasilnya, akibatnya menjadi lebih baik. Ya, berikut. Di sana saya menikmati betul hidup sehat. Yang pertama, ya supaya murah saya nginapnya yang di Airbnb apartemen, ya. Ada dapur segala macam lengkap. Namanya toko sayur dan buah setiap 200 meter. Setiap 200 meter, bayangkan. Jadi nggak sulit kita sayur dan buah, nggak sulit. Dan buahnya buah yang memang buat orang sehat betul. Pisang, apel, alpukat, ya, cherry, jenis berry, itu lengkap. Setiap 200 meter. Kemana kita ada toko buah, toko sayur, ya. Terus saya paling senang lagi di sana sarapan makan roti. Rotinya itu mesti banyak roti biji-bijian, gandum utuh, ya. Kalau enggak dicampur dengan biji-biji apa, ya. Jadi makanannya luar biasa sehatnya.
Yang sulit dicari sana tuh nasi hitam sama nasi merah gitu aja. Tapi ganti saya itu. Ya, karena makan siang juga saya makan roti gandum biji-bijian utuh itu. Ya. Artinya apa? Mereka tidak makan gula sederhana. Ya. Mereka makannya karbohidrat kompleks. Sehingga di sana jarang temukan orang kena diabetes. Ya, diabetesnya sangat rendah di sana. Terus cari ikan juga gampang. Salmon maupun ikan laut yang lain tuh gampang sekali. Ya. Setiap supermarket atau minimarketnya itu pasti udah jual sayur, buah dan ikan. Surganya kacang-kacangan di sana. Ya, kacang almond, macadamia, hazelnut, ya kacang tanah, macam-macam ada. Saya biasanya ngemilnya ya itu kacang itu. Dan yang paling luar biasa, produsen terbesar minyak zaitun adalah di Seville, Granada, di Spanyol, bukan Timur Tengah, ya, Spanyol. Produsen terbesar di dunia itu olive oil. Kalau kita di sini minyak goreng menyebabkan penyakit, di sana olive oil membuat orang bebas dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya. Jadi ini di dunia dikenal dengan Mediterranean diet. Itu makanannya itu. Makanan sehat. Ya. Berikutnya. Ini yang luar biasa. Apa yang saya sampaikan selama ini itu ternyata dipraktekkan oleh sistem di sana. Kami tinggal di apartemen di lantai 2. Kaget, ada nenek-nenek umur 80 tahun turun dari lantai 5. Gak ada liftnya. Di sini kita bayangkan nenek umur 80 jalan aja gak mau. Pagi naik turun tangga 5 lantai. Ya. Sana pejalan kaki itu raja. Kita yang kaget-kaget. Asal nyebrang yang tidak ada apilnya, yang nggak ada alat pengatur lalu lintas ya, kita berhenti, mobilnya berhenti. Jadi nggak pernah mobil tuh nggak berhenti di zebra cross kalau ada pejalan kaki. Jadi pejalan kaki itu rajanya di sana. Kalau ada apilnya kita nunggu giliran. Tapi kalau nggak ada apil, nggak nunggu giliran. Jalan pejalan kaki itu jalan terus. Mobil itu berhenti otomatis. Nggak pernah dengar klakson tuh nggak pernah. Ya. Jadi kita sering kaget-kaget. Padahal di sini karena kita takut kan kita harus berhenti kan, nunggu mobil lewat. Enggak, malah mobilnya nunggu kita. Kita berhenti dia berhenti. Kita lama dia juga lama. Sampai kita lewat, dia baru jalan. Ya, berjalan kaki. Makanya mereka hidupnya aktif bergerak. Trotoar sebagian besar itu lebih lebar daripada jalan mobil. Jadi sana kalau untuk lari itu, untuk jalan, surganya di sana. Ya. Untuk pesepeda, lebarnya hampir sama dengan mau jalannya mobil. Ya. Jadi orang bergerak itu sangat dihargai. Ya. Hubungan sosialnya sangat kuat. Kalau sore-sore, nah itu persis tuh kayak di Medan, nongkrong di warung kopi, mereka di situ ngobrol-ngobrol, ya. Udah satu. Iya. Luar biasa mereka, hubungan sosialnya sangat kuat. Kita tuh kaget sampai seru, rahmanya orang Indonesia kalah, ramah banget. Ya kita karena nggak ngerti bahasanya ya pokoknya gracias aja gitu aja. Nggak bisa. Ya pokoknya apanya terima kasih ya udah, pokoknya apa gracias udah. Yang kaget lagi kita itu ternyata kerja mereka sangat santai. Kita cari makan jam 1 siang tutup semua. Ya. Bukanya apa? Jam 2. Ya. Jadi orang makan sana jam 2 siang. Ya. Kalau toko-toko biasa buka jam 8, tutup jam 2. Nanti buka lagi Pak, jam 5 sore. Jadi mereka ada waktu istirahat makan siang itu 3 jam. Jadi ada istirahat siang. Ya. Saya ingat dulu zaman Malioboro begitu. Ya sekarang udah enggak. Makanya orang Jogja umurnya makin pendek gara-gara itu. Ngoyo hidupnya. Orang sana ternyata kerjanya santai.
Ya jadi kita ke toko itu harus cek dulu buka jam berapa, tutup jam berapa. Ya. Jadi dia buka pagi, nanti jam 2 tutup. Nanti buka lagi jam 5 sore. Sampai jam paling lama itu jam 10 malam. Sholat isanya 10.15. Jadi sebelum sholat isya udah tutup dia. Ya. Maghribnya sekitar jam 9:04 gitu di sana. Ternyata mereka luar biasa, kerjanya santai. Ya. Saya katakan mereka sangat sabar. Saya di kota Santander itu berdiri pinggir jalan, nunggu yang hijau untuk jalan lewat. Saya lihat kiri, lihat kanan. Sepanjang mata saya memandang, tahu ada 7 lampu merah. Per 100 meter itu lampu merah. Itu sistem yang luar biasa, membuat orang sangat sabar. Ngeri, nunggu. 100 meter, nunggu. Bayangkan, apa nggak sabar? Jadi stres orang Pak. Nah itu, hilang stres, jangan sabar. Jadi sistem itu memaksa orang menjadi sabar. Hebat, pemerintahnya luar biasa. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 7. Mata saya bahan-bahan kira-kira 700 sampai 1 kilo. Ada 7 lampu merah. Iya, sana karena itu sistem bangunannya model blok. Ini blok, rumah, apartemen, toko, sini jalan, blok lagi. Blok lagi, blok lagi. Jadi kira-kira 100 meter lampu merah, 100 meter lampu merah. Per kota. Ternyata luar biasa, itu yang buat orang itu jadi sabar. Di sini ten. Bisa macet total di bawah ten. Di sana nggak macet, nggak ada suara klakson. Ya. Artinya apa? Mereka hidup dengan stres minimal, betul-betul minimal. Ya. Dari hubungan sosial yang kuat, kerjanya santai, sabar, stresnya minimal. Jadi bapak dan ibu, jadi pengurus itu harusnya mempraktekkan ini. Ya, iya santai, ya sabar, sehingga stresnya minimal. Jangan suka marah-marah. Jadi harusnya itu, kalau hubungan sosialnya kuat, itu tidak perlu kita marah, ya. Karena apa? Karena saudara itu ya nggak pernah marah, ya terima aja apa adanya. Ya. Jadi tidak perlu nanti di kepengurusan di daerah itu ada yang ribut-ribut. Alasannya demi SN kok ribut, salah. Kalau demi SN itu nggak ada, egonya udah nggak ada. Ya. Jadi pengaruh stres itu luar biasa terhadap penurunan harapan hidup. Bapak Ibu ingat, orang stres cepat mati, ingat itu. Jangan suka marah, ya. Karena kalau kita marah, kortisolnya naik. Kortisol hormon stres. Kalau dia naik, nanti radikal bebas banyak terjadi dalam tubuh. Itu yang nabrak kiri kanan macam-macam. Makanya sekarang banyak penyakit kanker, ya, gangguan jantung itu karena itu. Ya, banyak yang mengamuk di dalam karena kortisolnya meningkat. Ya. Stres minimal itu salah satu syarat kalau mau umur panjang dan tidak punya penyakit. Ya. Jadi saya pelajari 2 minggu sana luar biasa. Ya, mereka mempraktekkan memang pola hidup untuk sehat sampai dia tua. Ya. Berikut Mas Wen. Di sana itu obesitas jadinya sangat rendah karena karbohidrat kompleks yang dia makan. Terus dia banyak bergerak. Ya. Karena banyak bergerak, ya otomatis sangat rendah. Orang yang gemuk sangat rendah. Di sini saya lihat juga sangat rendah ini. Nah, orang sana itu otomatis rata-rata berat badannya normal, jantung pembuluh darah sehat, sehingga risiko diabetes juga menurun. Ya. Ini kan semua rata-rata faktor penyakit yang mematikan. Ya. Kalau mereka itu tidak punya gangguan jantung pembuluh darah, tidak punya risiko diabetes, itu otomatis angka kematian sangat rendah. Itu yang menunjukkan kenapa angka harapan hidup mereka itu meningkat terus. Ya. Karena penyakit mematikan
sangat berkurang di sana. Berikutnya. Ini yang selalu saya katakan. Hidup itu sebenarnya sangat sederhana. Selama masih terjadi pertukaran zat di dalam tubuh, maka kita akan hidup terus. Nah, kuncinya di mana? Berikutnya. Makanan dan gerak. Itulah terjadi pertukaran zat. Selama orang itu masih makan, selama orang itu masih mau bergerak, maka masih terjadi pertukaran zat. Berarti orang itu masih hidup. Tapi kalau ketika orang itu sudah malas, mulailah tanda-tanda penurunan pertukaran zat. Kalau penurunan zat sudah menurun, maka kualitas hidup juga menurun. Itu sudah otomatis. Ya, itu sudah sunnatullahnya seperti itu. Berikut. Maka kalau kita bisa lihat Mediterranean dietnya tadi, cara makan mereka itu, maka benar apa yang selalu saya katakan, you are what you eat. Mau itu terjadi regenerasi menjadi semakin baik penggantinya, atau degenerasi semakin menurun pengganti sel kita. Itu pilihannya berada di diri kita masing-masing. Apa yang kita makan, ingat, akan jadi bagian dari tubuh. Tidak bisa dibuang begitu saja. Dia akan diserap oleh tubuh, maka sel rusak akan diganti oleh makanan yang masuk. Yang masuk baik, pengganti menjadi lebih baik. Tapi kalau yang masuk tidak baik, ya sel penggantinya menjadi tidak berkualitas. Berikut. Saya selalu mengatakan, jadikanlah makanan sehari menjadi obat. Apapun yang kita makan, jadikan obat. Karena sebenarnya memang benar, makan sayur seratnya tinggi, maka kalau orang yang makan sayurnya bagus, gak mungkin ada kanker usus. Sekarang kanker usus sudah penyakit yang luar biasa di Indonesia. Ya, kemarin ada teman anak saya berumur 26 meninggal kanker usus. Ya. Sekarang muda-muda banyak meninggal kanker usus. Karena apa? Mungkin biasa makan daging merah tapi kurang makan sayur, sehingga terjadi pembusukan, ya, terjadi radang di situ, nggak ada yang membersihkan. Kalau kita banyak makan sayur, banyak makan buah, serat itu kan membersihkan usus. Ya. Jadi jadikanlah makanan itu menjadi obat. Ya. Syaratnya sebenarnya sederhana kok. Sehari makannya sayuran segar itu 4 macam. Kelebihannya orang Spanyol nggak pernah itu masak sayur. Ya, jadi yang mereka makan tuh betul-betul sayuran segar. Ya. Karena bentuknya dalam bentuk salad. Kalau kita kan kalau nggak direbus nggak enak. Kita kan belum pernah coba makan kangkung mentah kan? Bayam mentah kan? Kan nggak pernah kita itu. Di sana ya sayur-sayurnya mentah. Artinya apa? Belum dirusak oleh pemanasan. Kita itu sering makan sampah sebetulnya. Kangkung kalau kita udah ditumis atau direbus, itu kalau udah apalagi sampai hitam, itu sebenarnya malah beracun itu. Ferronya menjadi ferri dalam bahasa kimianya, itu besinya udah berubah. Jadi zat besinya harusnya kita dapat bermanfaat, malah justru meracuni tubuh. Jadi banyak sayuran yang kita rusak. Jadi kalau ingin aman, sayur yang bisa kita makan mentah saja. Itu kandungannya masih utuh, lengkap, ya, tidak dirusak oleh pemanasan. Ya. Saya kira masih banyak ya sayur yang bisa kita makan mentah, itu masih banyak. Ya, makanya disebut sayuran segar. Kalau buah 1 hari 2 macam cukup lah. Ya. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya gula yang masuk juga terlalu banyak, kalorinya nanti terlalu tinggi. 2 macam, kemudian pilihlah yang berbeda. Kalau bisa warnanya berbeda, jangan sejenis lah. Ya. Makin berbeda buah ataupun sayurnya makin baik, karena masing-masing itu punya kelebihan. Ya. Nah, protein aman dari ikan, telur, dan dari nabati. Orang kadang nggak menyangka loh, dari nabati itu brokoli itu juga proteinnya cukup tinggi. Ya. Beberapa daun di belakang itu kita tanam itu daun gedi sama
daun kates Jepang itu ternyata proteinnya tinggi ya. Jadi banyak dari sayur, buah itu juga ternyata mengandung protein. Kadang-kadang kita yang salah, yang anggapnya protein harus daging, tidak. Yang aman justru dari ikan, telur, dan dari nabati ya. Berikut. Nah, lemak juga sama. Jangan anggap lemak tidak baik. Lemak itu ada yang baik dan ada yang tidak. Perbanyaklah makan lemak yang baik karena dia akan membersihkan pembuluh darah. Jadi nggak ada plak di pembuluh darah, tidak akan ada mungkin penyumbatan. Makanya Mediterranean diet itu berhasil memanjangkan umur karena itu. Ya, dari mana mereka dapatnya? Dari ikan, nabati, terutama dari kacang-kacangan. Bukan kacang-kacangan, kacang-kacang ecek-ecek loh ya. Ya kacang. Cuman memang ada istilah bean, ada istilah nuts. Ya. Kalau sana nutsnya yang banyak. Kalau kita kan di sini banyak beannya, kacang tanah yang di dalam tanah. Nah, karbohidrat kompleks. Kita punya kelebihan di sini ada beras merah, beras hitam, beras pecah kulit. Di sana sulit. Kemarin kita cari, akhirnya cuma dapat beras pecah kulit di sana. Ya. Nah, ubi saya ketemu di sana, ada ubi. Nah, yang banyak sana gandum utuh sama dicampur biji-bijian lain, itu banyak. Ya, buah-buahan sana juga oke. Jadi biasakanlah ini yang kita konsumsi. Maka nggak usah khawatir kita kena diabetes, nggak usah khawatir, aman. Ya. Karena gula darah kita pasti selalu rendah, tidak akan melonjak naik. Karbohidrat sederhana itu yang menaikkan karena dia nggak punya serat. Ketika masuk ke usus diserap semua, serap semua, terjadi banjir gula darah. Karena banjir gula darah, insulin dipaksa keluar untuk nangkap, baru bisa masuk ke sel. Ya. Nah, karena dipaksa keluar terus, akibatnya pankreas makin lama makin cepat rusak. Kalau udah makin rusak, maka insulin yang keluar akan menjadi sedikit, tidak seimbang dengan pasokan gula yang di darah. Itulah mulai terjadinya diabetes tipe 2 ya. Tapi kalau yang kita lakukan makanan karbohidrat kompleks, aman. Tidak akan terjadi yang namanya gula berlebihan di darah. Otomatis kalau kita makannya benar, pencegahan terjadi. Apa yang kita makan jadi obat. Gak mungkin ada diabetes, meletus, kolesterol gak mungkin tinggi, lemak darah, trigliserid juga gak mungkin tinggi, maka jantung pembuluh darah pasti aman. Ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya sangat luar biasa tubuh itu. Pembuluh darah itu sangat halus. Jadi kalau sampai darah kita itu kimia darahnya tinggi, maka kekentalan yang terjadi itu akan menghambat aliran darah. Ya. Sangat kecil. Nah, beruntunglah kita yang latihan SN ini. Karena dengan pompa jantung yang kuat, maka pembuluh darah kita melebar dengan baik, sehingga aliran darah juga menjadi lancar. Ya, arus deras kita menjadi bagus. Saya selalu menekankan, gerak adalah ciri hidup. Kebalikannya, diam adalah ciri mati. Jadi siapapun yang malas bergerak, ingat, sudah mendekati kematian. Jadi kalau bapak ibu bangun tidur jadwal latihan malas, nah, siap-siap aja mau tidur selamanya. Ya. Kalau belum mau tidur selamanya, ayo bangun bergerak, ya bergerak. Kalau hanya 500 meter 1 kilo jalan saja. Ya. Karena banyak penelitian mendukung ke arah sana. Berikutnya, inilah yang saya perlu ingatkan kembali. Kalau kita sudah merasa tua, pasti kita cepat tua. Kalau kita aja merasa muda aja juga pasti ada keterbatasan. Apalagi kalau kita mengatakan diri kita tua, ya udah langsung loyo. Ya. Bapak-bapak kan merasa muda kalau lihat gadis cantik. Kalau suruh latihan PK udah merasa tua. Ibu-ibu juga sama, waktu dandan merasa muda, waktu suruh latihan udah 60, ngakunya udah 60. Ya. Ya. Makanya ada pernah penelitian itu yang menarik, ini selalu saya sampaikan supaya kita ingat ketika kita berjalan itu saya menunjukkan umur kita.
Orang berjalan itu udah kelihatan umurnya berapa itu dari jalannya. Ya. Semakin cepat kita itu bisa berjalan, berarti semakin mudah umur kita. Baik itu dari sistem otot, saraf maupun otak. Tapi sebaliknya, semakin pelan kita berjalan, menunjukkan di dalam kita sudah menurun. Ya. Dan ini penelitian ini menarik karena di absen. Ya. Ujung sana sampai jalan ujung sana. Di stopwatch kan, di absen. Oh, yang sampai 1 menit, yang sampai 1 menit lewat 5 detik, terus begitu. 10 tahun kemudian di absen yang tadi jalan itu, yang mati duluan, yang jalannya lambat. Semakin lambat dia jalan, ternyata dia udah mati duluan. Kan gampang toh, analisisnya gampang. Sekarang ahli saraf melihat lagi yang lebih sederhana lagi. Itu sudah diusulkan masuk dalam diagnosa dokter, tidak hanya di lab. Berdiri 1 kaki, kalau kurang dari 10 detik, tahu apa yang terjadi? 8 tahun kemudian mati. Gampang toh, 10 detik nggak kuat, 8 tahun siap-siap wasiat. Padahal saya biasanya stretching begini 2 menit aja nggak apa-apa kok. Kok banyak udah umur itu penelitian udah umur 56 sampai 65. Jadi kalau dia berdiri 1 kaki aja nggak kuat 10 detik, itu dalam waktu 8 tahun 80% meninggal. Karena seperti itu sudah menunjukkan kegagalan sistemnya semua. Dan menurut penelitian itu juga penyebab kematian terbesar adalah orang jatuh. Kenapa ini dibutuhkan kuat? Jadi ketika jatuh stroke, dia jatuh serangan jantung, kan kaget kan? Nah, datang virus, bakteri dan lain-lain, langsung kelihatan dia gampang sekali sakit karena pertahanannya tidak baik. Sedangkan orang yang bugar, sehat secara dinamis, maka sistem tubuhnya kuat dalam segala sistem, ya, baik itu aliran darahnya bagus, pembuluh darahnya lentur, ya, juga antibodinya baik. Jadi kalau orang kena virus dan sebagainya, dia akan cepat pulih kembali karena punya sistem antibodi yang baik. Bahkan sekarang penyakit kanker pun sudah dihubungkan dengan antibodi. Orang yang antibodinya baik, dia tidak akan kena penyakit kanker sebetulnya. Karena apa? Karena antibodinya bisa mendeteksi itu kelainan sel, bukan temennya. Nah, yang menyebabkan orang kena kanker dan menyebabkan kematian adalah karena antibodinya itu dianggap kanker itu temennya. Jadi dibiarkan dia berkembang. Padahal itu sebenarnya zat asing yang harusnya dia bunuh. Ya. Tapi dibiarkan berkembang, akhirnya dia makan lingkungannya, habis dia sikat semuanya. Nah, sehat dinamis ini yang selalu saya ingatkan, dan inilah tujuannya profil kebugaran. Jadi Bapak Ibu, saya pengurus, saya menyampaikan kepada anggota kenapa di SN itu ada profil kebugaran, karena SN itu ingin anggotanya sehat secara dinamis, bugar. Dari mana taunya? Dari ini, jantung parunya bagus, ya, itu bisa ketahuan dari angka VO2 max-nya. Kekuatan daya tahan ototnya bagus, kelenturan otot dan sendinya bagus, komposisi tubuhnya oke, ya, normal. Nah, ini yang disebut sehat dinamis, jadi utuh, ya. Nggak bisa satu-satu. Ada teman saya belum lama ini ketemu, dia orang HES, kan merasa sehat toh, makan sembarangan, kena stroke. Ya nggak bisa, sehat itu harus semuanya, nggak bisa satu-satu. Walaupun dia udah rajin ikut HES segala macam, makan sembarangan, ya kena juga, dia stroke. Kalau udah stroke baru nyesal, karena apa? Ya nggak bisa jalan, udah gini-gini. Nah, mana bisa lagi ikut HES lagi. Berikutnya, ini yang saya harapkan diperhatikan oleh semua pengurus. Kalau kita punya hormon endorfin yang tinggi, itu sebetulnya kita menjadi sehat secara batin, gak pernah susah pikiran ini. Ya, latihan SN itu sudah terbukti menurut penelitian meningkatkan
hormon endorfin. Jadi orang itu tenang, sabar, ya, nggak gampang meledak. Itu sebenarnya karena hormonnya dalam tubuhnya, endorfinnya tinggi, maka dia akan menjadi sabar. Dan kebalikannya apa? Hormon kortisolnya tinggi, nah, stresnya menjadi tinggi, gampang gelisah, suka marah, dan selalu bad mood aja. Ya, di dalam itu berkecamuk terus. Nah, itu sebenarnya gara-garanya hormon kortisol. Itu terlalu tinggi hormon kortisolnya. Bagaimana menanggulangi seperti itu? Biasakan kalau kita masih suka bad mood itu, biasakan napas segitiga sama sisi. Banyak sudah literatur yang saya baca, napas panjang dan dalam melalui hidung keluar hidung itu betul-betul menenangkan saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik itu hubungan dengan faktor stres. Semakin stres orang itu, yang bekerja semua saraf simpatik. Saya ulangi ya, parasimpatik hubungan dengan menenangkan, simpatik hubungan dengan stres. Istilah simpatik itu fight or flight, ya, berantem atau terbang, fight or flight, itu simpatik, ya, itu kondisinya kondisi siap tempur. Tapi kalau parasimpatik itu kalem, tenang, ya. Nah, kita butuhkan dalam hidup ini keseimbangan, ya, tidak 100% kalem, tapi minimal, stres itu minimal, ya. Jangan dia di atas, itu yang merusak, ya. Dengan SN ini, itu sebenarnya udah kita olah semua, ya. Banyak orang yang tidak memahami bahwa latihan napas itu sangat-sangat menguatkan sistem paru-paru, jantung, ya, dan otak. Orang nganggap hubungannya, oh tidak, napas itu kalau kita napas hidung yang benar, pelan dan dalam, fungsi gelombang otak akan teratur, ya, otomatis pengendalian diri akan semakin baik. Nah, di SN itu ada dua napas sebetulnya. Yang satu napas dasar, saya sebut napas dasar karena ini hanya ditekan tahan saja, tekan tahan, pokoknya makin lama kita tahan, berarti kekuatan kita terhadap kandungan karbon dioksida semakin tinggi, maka kita punya daya tahan yang lebih baik, endurance-nya lebih baik, ya. Sedangkan gabungan itu penyatuan, Anda gerak dan napas sehingga sudah terjadi keseimbangan kebutuhan, ya, input outputnya diseimbangkan. Jadi sebetulnya kalau orang latihannya napas gabungan tidak akan capek-capek. Itu saya praktekkan di lari jarak jauh itu seperti itu. Saya selalu lari itu tidak pernah lepas dari napas gabungan, ya. 4 langkah tarik napas, 4 langkah keluar napas, dan itu tidak berubah. Terus 24 jam saya lari, ya 24 jam saya praktekkan. Karena kuncinya energi ada di napas, ya. Tubuh kita menyediakan sumber energi yang nggak pernah habis. Dari mana? Lemak. Waktu saya lari 24 jam di Spanyol, itu kalori yang terbakar 9.000 kalori. Itu kalau lemak, itu 1 kilo lemak. Kalau karbohidrat, itu 2 kilo lebih. Karena karbohidrat itu 1 gram hanya 4 kalori. Lemak, 1 gram 9 kalori. Jadi lemak, kalau lemak yang dipakai, itu 1 kilo. Ya. Biasanya kalau lari 24 jam, memang turunnya ya sekitar 2 kilo. Nah, napas dasar itu untuk meningkatkan endurance kita. Jadi kita tahan terhadap CO2 yang meningkat di dalam darah. Itu endurance nanti akan bagus, ya. Apalagi yang Bapak dan Ibu yang sudah di atas gabungan PK, udah masuk napas segi 4, itu harusnya endurance-nya luar biasa. Karena di dunia lari ada beberapa ahli yang sudah mengembangkan napas segi 4 itu untuk diterapkan di dunia lari itu
sangat meningkatkan daya tahan terhadap CO2 dalam darah. Bukan napas dasarnya yang dia pakai, tapi napas segi empat. Kenapa demikian? Karena ketika kita tarik, tekan tahan, itu kan tekan tahan sebenarnya sudah CO2-nya udah meningkat. Kita udah nggak napas. Waktu keluar, makin meningkat lagi. Keluar kan nggak ada oksigen masuk. Setelah itu kosong. Wah, itu yang paling parah. CO2-nya meningkat paling parah. Ya sudah dikeluarkan, nggak napas lagi. Disitulah peningkatan CO2 di dalam darah. Semakin besar segi empatnya, berarti semakin bagus daya tahan terhadap CO2 di dalam darah. Dan itulah yang saya praktekkan. Hampir setiap hari itu saya 1 jam tuh latihan napas itu untuk meningkatkan daya tahan endurance itu. Sehingga ketika lari berapa jam itu nggak merasa capek karena tubuh sudah terbiasa dengan CO2 yang meningkat di dalam darah. Ya. Jadi ingat kuncinya itu. Yang sudah di atas gabungan PK pernah nggak menghitung segi 4 sama sisinya itu berapa detik? Kalau kuat tarik 20, tekankan 20, keluar 20, kosong 20. Wah, itu masih canggih. Dan nggak boleh ngos-ngosan. Kuncinya di situ. Jadi menurut ahli ya, lari yang mempraktekkan napas itu nggak boleh ngos-ngosan. Itu tandanya CO2 kita itu kita sudah luar biasa. Jadi jangan sampai udah kosong tuh, nah itu belum jadi. Jadi setelah 20 detik dia keluar, kita kuat 20 detik kosong, berikutnya biasa lagi. Nah itu udah jadi. Itu biasanya saya praktekkan tiap hari itu hampir 1 jam. Biasanya 30 sampai 60 menit saya latihan itu. Dan kelihatan makin lama daya tahan larinya makin bagus. Menurut teori Bapak Ibu, saya mulai menekuni lari jarak jauh itu umur 55 lah hitungnya. Ya. 56 saya ikut Sumbawa. Baru 1 tahun lebih sedikit udah juara kan itu. Itu belum apa-apa itu. Itu juara karena nggak ada lawannya aja itu. Ya. Aneh Indonesia itu memang jelek Indonesia itu. Nah, saya baru latihan 1 tahun lebih sedikit udah langsung juara 320 kilo. Nah ini yang udah mulai kelihatan setelah mulai 5 tahun. Karena memang secara fisiologi orang itu menekuni olahraga itu 8 sampai 10 tahun baru sampai puncak prestasinya. Jadi saya baru 5 tahun sudah mulai kelihatan. Nanti puncak saya itu sekitar umur 65. Ya, ini belum puncaknya. Karena saya setiap ikut itu hasilnya terus meningkat. Saya pertama ikut 100 km itu 13 jam 31 menit. Berikutnya saya ikut lagi udah 12 jam 21. Udah maju 1 jam lebih kan? Berikutnya saya ikut lagi sudah 12 jam 10 menit. Kemarin di Spanyol saya 100 kilonya sudah 11 jam. Nanti lama-lama di bawah 10 jam. Ya. Jadi tubuh itu adaptasi terus. Kalau ditantang, kalau dimanja, ya sama, dia juga adaptasi melemah. Syukuri nikmat ditambah. Ya, nggak disyukuri, nikmat dicabut. Ya, jadi ingat Bapak Ibu sudah diberi napas segi 4. Harusnya endurance tubuhnya semakin baik asal praktekkan gabungan PK yang benar. Ya, praktekkan dengan benar, maka endurance kita akan meningkat, CO2 darah kita itu meningkat terus, daya tahan kita akan lebih bagus. Ya. Tingkatan jurus juga ada istilah jurus tunggal, ada serangkaian. Jurus tunggal kan untuk yang pemula-pemula toh, supaya dia refleksnya menjadi baik dulu. Ya. Saya kira itu Mas Wayan yang bisa saya sampaikan. Itu
keilmuan yang perlu kita praktekkan. Nah, keilmuan ini akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat kalau apa? Kalau dibentuk organisasi yang baik dalam menyebarkan.